Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Idayati, mahasiswa PPG dalam jabatan Filoteng 1, guru tertentu tahun 2024, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan materi perubahan sosial budaya kelas 9 fase D. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Oke, silakan sebelum pembelajaran dimulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin? Saya. Oh ya, silakan. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Silakan. Siap, gerak. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, makasih Mbak Anin. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Ikrar lingkungan. 1. Mencintai dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan. 2. Meletakkan sampah sesuai jenisnya. 3. Merawat dan melestarikan tanaman. 4. Mengurangi polusi udara. 5. Tidak menyisakan minuman dan makanan. Salam Abita. Abita, buka, merah putih, ya. Ya, silakan duduk. Nah, sebelum Bu Ida memulai pembelajaran hari ini, saya akan mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian. Hari ini yang tidak masuk siapa? Oh, Fadil.
Ya, Vanka. Kenapa ya kira-kira mereka? Mas Fadil kenapa? Siapa yang tahu? Izin Bu. Oh, izin. Oh ya. Terus siapa lagi? Jafar. Kenapa Mas Jafar? Izin. Sakit atau izin keluarga? Oh, izin sakit. Ya, kita doakan semoga cepat sembuh dan besok bisa ke sekolah kembali ya. Yuk. Sebelum memulai pembelajaran hari ini masih semangat? Masih. Yuk kita berdiri semuanya. Kita akan ice breaking terlebih dahulu supaya kita tetap semangat. Gitu ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Senesa Gemilang Jaya. Nah, masih ingat ya, kita akan tepuk semangat terlebih dahulu biar pagi ini kamu menerima pembelajaran lebih semangat, lebih fresh seperti itu ya. Yuk, tepuk semangat. Ma. Ngat. Ma. Ngat. Semangat. Ya, silakan duduk. Ya. Nah, sekarang tolong buka buku paketnya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ya, buka buku paketnya. Mbak Tiara, bawa buku paket. Bawa, ya. Masih ingat pembelajaran yang minggu lalu tentang apa? Ya, perubahan sosial. Nah, hari ini kita masih melanjutkan materi sama, yaitu tentang perubahan sosial, tapi dengan tema yang lain ya. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama, peserta didik memahami pengertian perubahan sosial dan modernisasi. Kemudian, yang kedua, peserta didik bisa menjelaskan informasi yang ada dalam perubahan sosial. Jadi nanti kalian diharapkan untuk mencari sumber informasi baik di dalam buku paket maupun di dalam internet. Nah, mencari sumber sebanyak-banyaknya ya mengenai perubahan sosial di dalam masyarakat. Yang ketiga, bisa berkolaborasi dalam upaya pewarisan kearifan lokal di era modernisasi. Ya, diharapkan kalian bisa melestarikan budaya kearifan lokal yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, menjelaskan pengertian globalisasi. Ya, begitu. Jelas ya? Ya. Sebelum saya menginjak materi yang lain, masih ingat toh perubahan sosial yang minggu lalu, materi yang minggu lalu? Coba apa perubahan sosial itu? Ya, Mbak Diva. Perubahan sosial yaitu keadaan yang sebelumnya seperti pola pikir atau perilaku. Iya, pinter. Mbak Diva pintar menjawabnya, yaitu keadaan peralihan dalam pola pikir dan perilaku. Semacam itu ya. Juga nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kira-kira ini gambar apa Mas Evan? Kota modern. Ya, kota modern. Nah, kenapa kok disebut dengan kota modern, Mbak Tiara? Strukturnya yang tinggi. Ya, strukturnya yang tinggi, yang berubah. Selain itu, Mbak Kaila? Gedung-gedungnya. Ya, gedung-gedungnya yang tinggi, pinter. Lain daripada gambar yang ini. Nah,
Ternyata gambar ini masih berbentuk seperti apa? Ya, desa tradisional gitu ya. Kemudian desanya masih berbentuk asri ya. Ada pepohonan. Terus apalagi kira-kira kok masih disebut tradisional? Rumah. Ya Mas Evan. Aduh, Mas Evan. Jalannya masih batu. Ya jalannya masih batu, bisa. Tadi ada pengertian perubahan sosial. Nah, perubahan sosial. Ternyata perubahan sosial itu merupakan sebuah proses perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat. Tidak hanya nilai-nilai saja, tetapi juga lembaga-lembaga kemasyarakatan ikut berubah. Tentunya perubahan itu adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Ya. Nah, tadi pengertian perubahan. Sekarang faktor penyebab perubahan sosial. Ini dibagi menjadi berapa, Mbak Anin? Dua. Apa saja, Mbak? Faktor internal dan eksternal. Ya, pintar Mbak Anin ya. Faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu meliputi apa saja, Mbak Putri? Pertumbuhan penduduk. Iya, pertumbuhan penduduk. Terus Mbak Caca? Konflik sosial. Ya, konflik sosial. Nah, satu lagi mungkin ada yang mau menjawab, Mbak Diandra? Inovasi. Ya, inovasi. Nah, kalau tadi ada faktor perubahan sosial. Sekarang ada dampak perubahan sosial. Nah, dampak perubahan sosial ini ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, sekarang dampak dari positif perubahan sosial itu apa? Ayo Mbak. Bertambahnya lapangan pekerjaan. Iya, pinter Mbak Alfa, pinter ya. Bertambahnya lapangan pekerjaan ya. Tadi dampak positif, sekarang dampak negatifnya. Nah, ini juga mempengaruhi dampak negatif ini. Berarti kalau negatif itu menuju kebaikan atau keburukan? Keburukan. Iya, keburukan ya. Dampak negatif yang pertama seperti apa Mas Abi? Disintegrasi sosial. Ya, disintegrasi sosial. Ini juga sangat mempengaruhi perubahan sosial. Selain itu, ayo Mas Moga. Kehilangan nilai-nilai tradisional. Ya, kehilangan nilai-nilai tradisional, pinter. Kemudian ini sudah dampak positif sudah, dampak negatif sudah. Nah, perubahan juga membawa hal yang baik, tentunya hal yang positif. Untuk membangun nilai-nilai dan perilaku yang baik. Ya, semacam itu. Oleh sebab itu diperlukan sikap, ya, sikap yang baik, semacam itu ya. Nah, contoh dari perubahan sosial. Perkembangan teknologi komunikasi. Ya, perkembangan teknologi komunikasi. Kemudian yang kedua, Mbak Arta. Perubahan gaya hidup. Ya, perubahan gaya hidup. Seperti itu ya, gaya hidup. Gaya hidup itu juga dibutuhkan ternyata ya. Selain dari gaya hidup, yang terakhir apa? Globalisasi. Ya, globalisasi. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Ternyata banyak sekali bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial ini ada berapa?
Ya, Mbak Leni, ya. Ada 4. Ada 4, apa saja? Perubahan berdasarkan laju perubahan. Ya, pinter. Kemudian? Berdasarkan dampak pada masyarakat. Ya, pinter. Yang ketiga? Berdasarkan kehendak masyarakat. Ya, terus yang keempat? Berdasarkan arah perkembangan. Kemudian yang keempat, bentuk perubahan sosial. Yang keempat, itu berdasarkan apa, Mbak Zahra? Berdasarkan arah perkembangan. Ya, berdasarkan arah perkembangan. Nah, ini berdasarkan arah perkembangan ini ada 2 juga, yaitu progresif dan regresif. Nah, ini contoh apa, Tona? Makanan. Wah, kalau Mas Abi kalau soal makanan hebat, langsung makanan Bu, gitu ya. Nah, gambar apa ini Mas Abi? Burger, ya, burgernya kita ini ya. Nah, enak sekali ya. Selain sepatu, tas, baju, ya baju, pinter ya. Ya, semacam itu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ya, Mbak. Ya, contoh gaya hidup itu seperti apa? Contohnya misalkan, kalau dulu berpergian pakai jalan kaki, sekarang pakai mobil, walaupun itu hanya jarak dekat. Nah, dulu kalau kita beli dengan barang-barang seperti tas di pasar, ya, dengan harga murah, tidak malu. Sekarang malu ya Mas Epan, ya malu. Mas Epan malu kalau beli barang murah. Tergantung. Oh, tergantung apa Mas? Bagus apa enggak? Ya, bagus apa tidak? Berarti tentunya kualitas, ya, kualitas. Tergantung uangnya tidak? Ya. Iya, tergantung uangnya. Punya uang apa tidak lah, begitu ya. Dulu malu, sekarang wah, kalau enggak branded atau yang mahal tidak mau ya, barang-barang branded, ora branded. Ya. Branded. Nah, ini ya. Nah, sudah jelas sampai di sini? Ya, sudah jelas ya. Sekarang ada tugas, silakan membuat kelompok ya, depan, belakang seperti itu. Nanti akan saya kasih soal, silakan didiskusikan dengan teman kalian, dan setelah nanti diskusi bisa presentasi ke depan. Nah, silakan di mejanya bisa digeser ke belakang. Nah. Ya, sudah semua. Nah, ini saya kasih soal. Nah, silakan dikerjakan. Oh ya, ya. Nanti sebelum mengerjakan, coba nanti kalian lihat video terlebih dahulu, biar nanti bisa mengerjakan soal. Nah, sebelum mengerjakan soal ini, nanti kalian lihat video, nanti Bu Ida menayangkan sebuah video, kalian simak supaya nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal. Sudah semua. Ya, sebentar saya tanyakan untuk videonya. Coba disimak terlebih dahulu. Ya, coba hadap sini dulu.
Ya ini permainan zaman dulu. Nah, anak-anak bisa bermain bersama dengan teman-temannya. Nah, sekarang zaman sekarang. Nah, ini. Ya. Anak-anak lebih menyukai HP ketimbang mainan tradisional. Nah, sekarang tugas kalian bisa didiskusikan itu dari video gambar ini tadi. Kalian bisa menyimpulkan, kalian bisa mengerti. Ya, ternyata kehidupan zaman dulu dengan zaman sekarang itu sangat berbeda. Silakan dikerjakan dengan baik, harus kerja sama, iya, ditulis, ya, betul. Nah, gini ya, ya betul. Ada yang susah? Tidak, iya. Nah, dikerjakan bersama-sama ya. Ya, betul ya. Ya, ada yang sudah selesai? Oh, kelompok 1 ternyata sudah selesai ya. Nah, sekarang silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Perubahan masyarakat yang kondisional menjadi masyarakat yang lebih maju lagi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bertanya? Sudah jelas? Ya, sudah jelas. Budaya dan nilai-nilai masyarakat, modernisasi memengaruhi budaya dan nilai-nilai masyarakat, yaitu dengan segala sesuatu perubahan yang dibawa, baik perubahan positif maupun perubahan negatif. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ini ada teman yang bertanya. Saya mau bertanya, apa contoh perubahan gaya hidup? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya. Saya akan menjawab. Contohnya, misal ketika dulu kita berjalan ketika mau ke suatu tempat, lalu sekarang menggunakan sepeda motor atau mobil, seperti itu. Ya, Apakah ada pertanyaan lain? tidak. Nah, Kalau begitu saya tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya. Karena alam. Sekian dari presentasi kami. Sebelumnya apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Oh, ada. Ya. Mbak Leni. Perkenalkan, nama saya Leni. Saya ingin bertanya, berikan contoh kebudayaan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang bagus. Ya. Contoh kebudayaan itu kebudayaan modern atau kebudayaan tradisional? Tradisional. Oh, yang tradisional. Ya. Ayo. Kami akan menjawabnya. Contoh kebudayaan tradisional yang ada di Indonesia yaitu sedak sinten, mitoni, nyadran, atau sedekah bumi. Sebelumnya jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Hebat ya. Ya, pinter. Nah, dari teman-teman tadi yang maju, kira-kira penampilan mereka, presentasi mereka bagaimana? Bagus ya, mereka pinter semua ya toh, pinter ya dalam menjawab, dalam memberi respon juga. Nah, dari presentasi teman-teman kalian berarti kalian sudah jelas apa tidak? Sudah. Tidak ada pertanyaan lagi ya, sudah? Berarti sudah cukup jelas? Nah, kalau sudah,
Sekarang untuk tempat duduk seperti tadi. Nah, seperti tadi. Nah, sekarang kalian sudah jelas, sudah mengerti. Bu Ida akan memberikan tugas individu, asesmen formatif. Nah, dalam penilaian ini kalian nanti akan menjawab secara individu. Begitu ya, untuk penilaian pribadi atau individu. Nah, ditulis nama ya. Nama jangan lupa, nomornya dan juga kelasnya. Seperti itu. Ya. Sudah dapat semua? Ya, dikerjakan dengan baik, tidak boleh contek-contekan, tidak boleh tanya temannya sebelahnya. Ya. Kerjakan sendiri dengan kemampuannya sendiri, seperti itu ya. Oh iya, dibuat langsung jawabannya di kertas ini, gitu ya. Ya, karena waktunya sudah habis. Nah, alat tulis diletakkan. Nah, sekarang lembar jawabnya dikumpulkan. Nah, ya, lembar jawabnya silakan dikumpulkan ke depan sini. Sudah semua ya? Ya, termasuk tugas kelompok tadi, silakan dikumpulkan. Ya, tugas kelompoknya. Nah, ada yang kesulitan tadi? Mudah ya? Iya, kalian tadi sudah presentasi pintar semua, hebat semua. Tadi juga sudah menjawab soal-soal, pintar semua. Nah, sekarang mari kita kesimpulan ya, simpulkan bersama-sama dari pembelajaran hari ini. Nah, jadi kesimpulannya bahwa perubahan sosial adalah proses yang alami, ya. Nah, proses yang alami, tidak dibuat-buat. Kemudian dampak dari perubahan itu bisa berdampak yang negatif maupun yang positif. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Sangat senang. Ada yang sedih? Tidak. Sangat senang ya? Iya. Berarti tidak ada yang ngantuk? Tidak. Untuk pembelajaran minggu depan, kita masih tetap membahas tentang perubahan sosial dan juga globalisasi dengan tema yang lain. Bu Ida pesan kalian harus menjadi pribadi yang punya prinsip positif, ya. Tetap semangat, belajar terus, tidak pantang menyerah. Sekarang tutup doa oleh Mas Ivan. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang, sama-sama. Silakan pulang dan jangan lupa untuk berdoa. Demikian tadi video pembelajaran praktik baik saya. Salam sehat dan terima kasih.